jalur tengah, di mana jalur tersebut merupakan jalur masuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia memiliki modal utama ekonomi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita dan juga harapan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inilah salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya terkait kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Beberapa modal utama yang disebut Presiden yakni terkait posisi geografis yang strategis, bonus demografi, dan juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas, hingga pasar domestik yang besar. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal juga disusun sebagai alat perjuangan bangsa yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sementara APBN disusun untuk melindungi rakyat. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan bahwa trajektori atau arah laju ekonomi perlu mengacu pada cetak biru perekonomian bangsa yang disebut Presiden dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjabarkan sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan Indonesia sebagai bangsa. Ia menggarisbawahi maraknya praktik-praktik manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan ekspor-impor seperti under-invoicing dan over-invoicing yang dapat berdampak pada kebocoran penerimaan negara di antara berbagai risiko lainnya. Guna melakukan reformasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia, di mana penjualan semua hasil sumber daya alam wajib dilakukan lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal, dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik-praktik manipulasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Pemerintah juga mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam yang bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Seluruh upaya yang berjalan secara berkesinambungan ini dengan kegiatan ekspor-impor yang terlindungi dari potensi kebocoran pendapatan negara, kemudian kebijakan ekonomi makro dan penyusunan APBN yang terukur, juga partisipasi berbagai sektor termasuk sektor swasta dan UMKM di bidang usaha, diharapkan laju ekonomi Indonesia dapat terus berjalan dengan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan juga terus selaras dengan apa yang telah dimandatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.